Minta maaf tadi hujan jadi kita agak terlambat. Kita tunggu rada sedikit baru tong lari dan perahu ke sini. Hitung-hitung tunggu air naik supaya tong bisa masuk sampai di dalam sini. Tong terus lewat di jembatan jadi. Oke, hari ini kita ada penimbangan, ada pengobatan dengan imunisasi. Jadi imunisasi ini dilakukan nasional seluruh Indonesia. Dilakukan seluruh Indonesia. Kita Papua Barat dapat jatah bulan 5 dengan bulan 6, Mei dan Juni. Jadi kegiatan ini namanya bulan imunisasi anak nasional. Ini sama dengan kalau dulu tuh sama dengan PIN itu. Kalau lihat biasa kita jalan untuk apa tetes-tetes obat ya. Anak-anak numpuk mulut itu sama seperti ini, tapi ini bukan tetes tapi nanti ketong suntik di lengan sini. Jadi campak bulan imunisasi anak nasional ini ketong lebih menekankan di penyakit yang ini, campak rubella. Campak rubella ini pernah ketong datang satu kali di sini tahun 2020. Kemudian ini dia jadi imunisasi yang setiap bulan dikasih. Itu anak umur berapa campak rubella rutinnya? Rutin. Iya, 1 tahun. 9 bulan ya. 9 bulan. Jadi campak rubella ini mungkin kita lebih gampang ketong lihat itu dia seperti sarampa. Jadi anak-anak dong panas, terus badan bitik-bitik merah begitu. Tapi kalau campak rubella ini dia lebih parah dari sarampa. Karena nanti dia bikin semua mata merah, dalam mulut ini semua luka, lubang hidung semua luka begitu. Itu campak rubella. Jadi campak rubella ini kalau ketong tidak obati, dia nanti jadi seperti begini. Jadi ini nanti bisa matanya buta. Kalau yang ini dia kejang-kejang begitu, dia step ulang-ulang. Terus kalau yang ini sampai dia tidak sadar, sakit tidak sadar, bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau campak rubella kita tidak obati, kalau dia tidak meninggal berarti nanti jadinya 2 begini. Begitu. Kalau yang parah yang tidak bisa ditolong ya pasti nanti dia hilang kesadaran terus dia meninggal. Begitu. Jadi campak rubella ini kalau anak 9 bulan ke bawah itu masih masuk untuk imunisasi rutin ya. Jadi kalau setiap bulan kita penimbangan pasti ada yang 9 bulan ke bawah. Tapi yang 9 bulan ke atas itu wajib kita kasih lagi. Jadi 9 bulan sampai umur 12 tahun, sampai anak kelas 6 SD. Jadi mungkin kalau ada guru-guru nanti mungkin bisa arahkan anak-anak sekolah supaya kita bisa vaksin mereka. Begitu. Jadi program ini mereka buat karena 2 tahun terakhir itu karena corona banyak, jadi kita punya pencapaian imunisasi itu rendah. Makanya setelah sekarang ini corona sudah mulai berkurang, jadi mereka bikin kegiatan ini supaya kita kejar yang imunisasi yang selama ini kurang itu, kita kejar kasih lengkap dong semua. Begitu. Jadi selain campak rubella, nanti yang kita mau lengkapi itu ini imunisasi yang setiap bulan dapat di posyandu. Dapat di posyandu. Di setiap penimbangan kan biasa suster yang sana dia datang kan biasa dia tanya toh, ini anak sudah umur berapa bulan, kita mau suntik ini, begitu. Jadi nanti yang ibu-ibu bawa, kalau ada bawa buku pink buat anak-anak orang yang kita bagi-bagi waktu hamil itu, nah itu bawa buku pink itu supaya tuh bisa lihat anak ini dia sudah imunisasi apa saja, begitu. Supaya yang kurang kita bisa lengkapi sekarang ini, begitu. Jadi kalau misalnya di sini dia kurang 1, berarti kita melengkapi yang kurang di sini 1, kita tambah yang wajib 1 di atas ini. Tapi kalau yang di sini dia kurang 2 atau 3, berarti yang di sini kita pilih 1, yang di sini kita imunisasi yang wajib ini 1. Nanti di minggu berikutnya lagi kita datang untuk kita melengkapi yang kurang-kurang. Jadi kalau macam di bawah sini dia kurang 2, berarti hari ini 1 dengan ini.
Nanti 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita datang, kita melengkapi yang satunya lagi. Seperti begitu. Jadi yang ini wajib ya untuk yang 9 bulan sampai 12 tahun. Anak kelas 6 SD. Yang ini wajib. Itu yang hari ini kita bikin. Terus nanti untuk yang 9 bulan sampai 5 tahun yang usia masuk di posyandu itu nanti kita lihat di bagian bawah sini mana yang kurang untuk kita melengkapi. Tapi kalau yang di bawah sini dia lengkap, berarti kita cuma suntik yang bagian atas ini saja, yang wajib di atas saja. Begitu. Ada yang mau tanya? Ada yang ini tuh tanya. Iya, kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya. Jadi nanti mungkin ibu-ibu yang punya bayi nanti bisa bawa buku pink, terus kartu keluarga. Karena kita butuh nomor kependudukan untuk masing-masing anak itu ada di kartu keluarga. Jadi kita perlu nomor itu untuk kita laporkan ke pusat bahwa anak ini dia sudah divaksin ini, begitu, sudah disuntik ini, begitu. Nah, terus yang paling penting lagi mungkin yang saya mau kasih tahu bahwa ini bukan vaksin untuk corona bukan vaksin untuk corona. Karena jangan sampai pikir kita datang untuk vaksin buat corona terus tidak ada yang mau, tidak. Ya, ini sebenarnya imunisasi ini sudah jalan dari dulu-dulu dari dulu-dulu sana. Dari mungkin kita masih kecil-kecil juga mungkin kita sudah dapat vaksin-vaksin ini. Cuma karena kemarin 2 tahun itu corona banyak, terus pencapaiannya tidak mencapai target, jadi dibuatlah kegiatan ini supaya kita kejar untuk mencapai target. Begitu. Ya, nanti saya mewakili orang tua murid di sini, selaku guru di sini, menyampaikan banyak terima kasih kepada siapa yang sudah datang. Jadi saya harapkan kepada dari kesiapan supaya kasih pemahaman yang baik kepada orang tua, karena bertabrakan dengan vaksin ya. Kita ketahui karena vaksin ini banyak kendala yang kita alami, sehingga kita pemahaman yang baik kepada orang tua supaya imunisasi tidak hilang. Jadi saya rasa mungkin anak-anak itu perlu diimunisasikan. Jadi orang tua bisa bahwa anak datang sesuai dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan, pertama bahwa KTP kartu keluarga supaya bisa menjadi bahan untuk langsung ke pusat seperti itu. Karena vaksin itu mengalami banyak tantangan. Jadi imunisasi itu hal yang bukan hal baru, tapi sudah lama dilakukan. Jadi supaya mencegah penyakit yang tadi kita sudah lihat sama-sama ada di layar di depan atau di baliho, maka anak-anak itu perlu bawa kemari supaya ada imunisasi. Imunisasi sama dengan mencegah virus yang tadi melalui corona tadi gitu. Jadi orang tua jangan salah paham bahwa anak-anak datang supaya imunisasikan ya, imunisasi gitu, mencegah penyakit kecil tapi juga penyakit besar seperti corona gitu. Jadi mungkin itu saja pemahaman yang baik kepada orang tua supaya orang baru anak-anak datang. Terima kasih waktu saya. Mama orang mungkin ada yang tidak mengerti, ada yang mau tanya, silakan. Sebelum kita mulai. Jadi ini tujuannya hanya untuk mencegah supaya kita punya anak-anak tidak sakit. Seperti begini. Ya. Bukan saya bilang dia tidak bisa sakit. Kalau suntik terus dia tidak bisa sakit, tidak. Mungkin dia bisa kena, tapi dia tidak sampai yang parah seperti begini. Kita mencegah supaya jangan dia sakit yang parah. Jangan sampai dia mata buta, jangan sampai dia begini, apalagi jangan sampai dia meninggal. Begitu. Jadi vaksin, imunisasi ini dia punya tujuan supaya kalau dorang sakit, cukup dong sakit hanya sampai di sini saja dong sembuh. Begitu, supaya mencegah supaya jangan dong sakit sampai yang begini. Seperti itu. Kemudian yang imunisasi yang rutin yang setiap bulan
kita suntik juga itu juga sama. Ini ada hepatitis. Kalau hepatitis itu apa ya, kita lebih kenal penyakit kuning itu, liver itu. Nah itu kan anak-anak baru lahir itu kita ada suntik. Nah itu untuk hepatitis itu. Kemudian ada yang biasa orang tua lebih banyak bilang, kita tidak mau suntik itu untuk anak karena nanti dia panas apa, bekas suntik bengkak apa. Itu ada, itu untuk tetanus sama difteri begitu. Sebenarnya sih tidak jadi masalah kalau orang panas, karena itu sebenarnya wajar, karena semua anak bukan hanya satu saja yang panas, tapi rata-rata semua anak yang disuntik seperti begini pasti dia panas. Dia panas itu paling juga cuma 1 atau 2 hari saja, nanti dia hilang begitu. Ini ada infeksi di otak, ada paru-paru, ada batuk 100 hari, ini ada polio di sini. Ini imunisasi ini sudah rutin dari zaman dulu sudah dibuat ini. Cuma kita tinggal melanjutkan sampai sekarang ini. Nah kalau yang ini juga memang dari dulu sudah ada, tapi akhir-akhir ini ada kasus-kasus baru yang muncul. Makanya kenapa mereka ulang lagi untuk vaksin ini seperti begitu. Oke, cukup jelas. Kalau ada nanti kalau misalnya kita sambil pelayanan terus mungkin ada yang pikir bagaimana atau mau langsung tanya sendiri dengan saya di situ, silakan, nanti saya jelaskan ya. Tapi yang paling penting saya minta tuh buku pink dengan kartu keluarga, karena kita butuh itu nomor-nomor di situ ya. Jadi anak-anak yang mau datang itu ibu-ibu harus bawa kartu keluarga dan kartu PIN. Karena kartu keluarga itu yang tulis ini nomor NIK untuk info terdaftar di pusat. Tidak Pak, Oke, mungkin sebelum kita mulai pelayanan kita foto dulu kan? Iya. Suster, kita foto dulu ya satu kali ya semua ibu-ibu. Depan. Adik-adik semua di depan sini saja. Habis itu baru kita pelayanan. Di mana? Di luar kan? Di depan sini saja. Depan sini supaya semua sama terus terang.